Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini saya mau bikin donat lagi. Dan di resep kali ini donatnya tanpa diulen dan tanpa dimixer. Wow, walaupun tanpa ulen dan tanpa mixer, ini donatnya lembut banget. Jadi teman-teman semua bisa bikin donat tanpa takut gagal menggunakan resep ini. Ini coba kalian lihat ya, donatnya lembut banget, empuk banget, walaupun tanpa diulen dan tanpa dimixer. Wow, lembut banget ya. Oke, sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Dan apa aja sih bahan-bahannya? Pertama, siapkan susu cair sebanyak 130 gram. Ini saya menggunakan susu cair full cream. Mereknya bisa terserah kalian pakai merek apa aja. Kemudian masukkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Kemudian masukkan juga ragi instannya sebanyak 1 sendok teh. Ini saya menggunakan merek Fermipan. Dan ketiga bahan ini lalu kita aduk seperti ini supaya tercampur. Jika sudah tercampur, kemudian saya akan tutup sekitar 10 menitan. Nanti setelah 10 menit raginya akan berbuih atau berbusa kalau raginya masih bagus ataupun masih aktif. Tapi dia tidak akan berbusa ataupun berbuih jika raginya tidak bagus ya teman-teman. Nah, ini raginya udah berbuih dan udah berbusa, jadi bisa langsung saya gunakan ya. Kemudian kita siapkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Saya menggunakan merek Cakra Kembar. Tepung terigunya ditimbang ya supaya takarannya pas. Kemudian masukin 2 kuning telur. Dan kemudian kita tuang cairan ragi yang tadi. Kemudian bahan ini kita aduk-aduk menggunakan spatula aja. Tidak perlu menggunakan mixer ya teman-teman. Karena bikin donat kali ini tidak di mixer dan tidak diulen. Tidak perlu diulen ya. Aduk-aduk aja seperti ini sampai semuanya kecampur. Nah, kalau udah kecampur seperti ini, kita masukkan margarin ataupun butter sebanyak 1 sendok makan. Ini saya menggunakan butter. Lanjut diaduk sebentar. Kemudian tambahkan sejumput garam. Dan lanjut diaduk lagi sampai semua tercampur rata ya teman-teman. Pastikan semua tercampur rata ya. Jika menggunakan spatula kurang tercampur rata, kalian bisa uleni sebentar menggunakan tangan. Tidak perlu sampai mengeluarkan tenaga ya. Dan tidak perlu dibanting-banting, cukup diuleni seperti ini aja ya, supaya tercampur rata. Resep donat kali ini no banting-banting, tapi hasilnya tetap lembut dan empuk ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini kita bulatkan, kita haluskan. Dan adonan ini sudah siap kita proofing ataupun kita istirahatkan. Di suhu ruang aja mengistirahatkannya. Selama 30 menit ini saya tutup menggunakan kain serbet. Ini adonannya setelah 30 menit didiamkan. Adonannya langsung kalis dengan sendirinya. Kalau adonannya direntangkan, ditarik seperti ini, sudah tidak sobek, berarti adonannya sudah kalis. Sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Kita lanjut ke alas kerja. Saya menggunakan silikon mat seperti ini. Ini saya taburin tepung sedikit-sedikit seperti ini ya. Dan taruh adonan di atas silikon.
Kemudian saya gini-giniin aja. Kita panjangin adonannya. Kemudian kita potong-potong adonannya menjadi beberapa bagian terlebih dahulu ya. Terserah teman-teman aja adonannya mau dibagi menjadi berapa bagian. Semakin kecil-kecil semakin banyak dapat donatnya. Kalau mau hasil donatnya besar-besar, potongnya jangan kecil-kecil ya. Dia dibuat besar-besar aja. Nah, ini aku buat menjadi 12 bagian. Ini aku bulet-buletin seperti ini sampai bagian permukaannya itu mulus ya. Kita kerjakan step ini sampai semua adonannya selesai ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang siapin alas. Kemudian taburin menggunakan tepung terigu. Untuk alasnya ini terserah teman-teman aja. Mau pakai baking paper nggak apa-apa juga. Ini saya menggunakan kertas seperti ini ya. Ataupun menggunakan alas donat juga nggak apa-apa. Jika adonan yang sudah kita bulet-buletin tadi udah ditaruh di alas semuanya, kemudian saya akan tutup adonan menggunakan serbet. Ini kita tutup selama 15 menitan aja kalau suhunya lagi panas banget. Tapi kalau dingin cuacanya bisa sampai 30 sampai 40 menit. Ini setelah 15 menit adonannya udah mengembang dan udah ringan. Pastikan adonannya sampai berasa ringan. Kemudian masuk ke proses selanjutnya. Ada yang tahu apa itu? Hayo. Iya, proses membolongi donat ya teman-teman. Banyak cara ya teman-teman untuk membolongi donat ini. Bisa dengan ditusukkan seperti ini aja lalu dibulat-bulatkan dan dirapikan. Bisa juga menggunakan cetakan donat atau menggunakan spuit untuk melubanginya. Ini saya juga akan memberi contoh melubangi menggunakan spuit. Nah, ini cukup ditekan seperti ini aja. Ini dikasih olesan tepung sedikit ya, supaya tidak lengket. Kemudian diberi lubang menggunakan spuit ya. Dan ini akan saya tutup lagi selama 50 menit. Tergantung suhu di ruangan. Ini setelah 50 menit hasilnya donatnya mengembang dengan sempurna dan donatnya terasa ringan ya. Nah, kemudian masuk ke tahap penggorengan. Kita goreng donatnya di minyak yang sudah panas. Kita goreng donatnya di api kecil cenderung sedang. Kita goreng donatnya dengan satu balik aja ya, jangan dibolak-balik. Kalau menggoreng donat terlalu dibolak-balik, donatnya akan mengandung terlalu banyak minyak. Untuk warna donatnya terserah aja, terserah selera masing-masing aja ya. Ini saya buat agak mateng, agak kuning keemasan ya. Kalau udah mateng langsung aja diangkat. Tuh, donatnya udah selesai, cantik banget. Menul-menul, ngembang dengan sempurna walaupun tanpa mixer, tanpa adon, tanpa ulen lama ya. Donatnya bener-bener empuk dan lembut. Kalau dikempesin gini bakal balik lagi ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. White ringnya juga dapet. Berarti donat yang kita bikin berhasil teman-teman. Nah, kalau udah dingin donatnya langsung kita kasih topping aja. Terserah teman-teman mau pakai topping apa aja ya. Ini aku mau pakai topping coklat seres. Nah, ini kesukaan anak aku banget ya. Untuk coklatnya ini
Nanti aku bakal share ke kalian ya gimana cara buatnya. Nah, ini udah aku toppingin semua ya. Ini bakal aku coba. Coba teman-teman lihat ya bagian dalamnya. Ini tuh enak banget. Tuh teman-teman lihat. Empuk banget ya teman-teman. Lembut banget walaupun tanpa ulen dan tanpa mixer. Buat teman-teman silakan dicoba di rumah ya. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.